Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi. Morning, darling. How are you? Jadi pagi ini aku menyapa semuanya. Ya. Maher Zain komunitas, Hafiz Ahmed komunitas, terus dari Turki juga. Halo Turki. Halo semuanya. Aku Amira. Pagi-pagi udah main hula hoop dia, Om. Si Om Iwan sampai ketawa. Si Umi bisa aja kan, orang si Amira itu centil banget nih. Kalau udah aku sapa udah atraksi deh dia, memperlihatkan gayanya. Gimana lagi sayang? Hula hoop lagi. Tapi sayang dia tidak bisa buat mijitin aku lagi karena dia punya baby hair. Halo Mae. Halo semuanya. Tetaplah optimis, tetap ceria, tetap bersyukur ya. Karena akhir zaman ini ada hal-hal yang tersirat dan tersurat ya. Tersuratnya tuh apa? Seperti apa ya? Kalau kita di sekolahan aja gitu ya, banyak hal-hal yang harus kita pelajari dan belajar. Begitupun ada hal-hal yang tidak tersirat. Coba bagaimana kita menyayangi sesama makhluk Allah tuh. Ini hal-hal yang tidak tersirat. Hey, kamu baru diobatin sekali, 2 kali. Karena tenagaku lagi kurang, si Viko tuh lagi meler. Apa? Mana? Lihat babinya yuk. Mari kita lihat baby bersama aku. Si Umi ceria. Ya, yuk ayo sayang yuk. Yuk. Mana dedeknya? Yuk. En, apa kabar kamu sayang? Ini si Owen. Sekarang mereka tinggal di luar kalau di sini. Karena apa? Aku bawa lagi kemari karena kondisi kesehatan aku yang tidak boleh terlalu capek. Iya. Kamu atraksi juga dong kayak Amira. Kalau kamu penurut banget. Disuruh apa-apa gimana si Owen mah? Ya enggak juga lah ya. Ayo En. Ayo En. Iya En. Perlihatkan sama aku En, atraksinya En. Jadi kemarin si Owen ada yang minta dari Jakarta, tamu lah ya. Tapi mereka nggak pernah mau gitu karena apa ya? Mereka itu menganggap aku ibunya gitu. Iya, Owen atraksi juga ngolet-ngolet. Amira, nggak boleh. No. Dia rebutan aku pagi-pagi. Amira ini tipe yang cerewet tapi bener-bener sayang banget, pengertian banget. Kalau dibilang mama capek ya, aku pijitin ya. Si Owen juga cemberut tuh. Kemarin memperlihatkan sama aku juga bisa mijit. Mah katanya, karena mereka mah bilangnya mama. Jadi Umi. Tuh. Nanti Owen cemburu sayang. Owen gak bisa mijitin ya sayang. Amira tuh gimana sih, galak banget sih kamu. Kamu gak boleh galak sama Owen, kasihan tuh. Ya En ya. Kan aku sayang semuanya, tidak satu-satu tapi semuanya, Mir. Coba kita lihat dedeknya. Nah, ini dia yang ingin ku perlihatkan, keindahan keindahan Nusantara. Duh. Inilah hidup aku ya. Tuh. Hai. Nama kamu siapa sih? Lucu banget, belum aku kasih nama tuh. Lucu banget. Mir. Biasanya si Amira tidak bisa mengurus anak, tapi sekarang membuktikan, mama, aku bisa ngegedein anak-anak tuh, lucu-lucu. Coba lihat. Nama aku siapa? Aku belum ngasih nama ya, karena apa ya? Nunggu bentuk wajahnya dulu. Iya. Mir, aku sudah berhasil bang, katanya. Iya, kata aku teh. Mana Mir, satu lagi Mir. Dia mah suka begitu, kadang-kadang ketindihan begitu. Jadi dulu pernah ngelahirin anak beberapa kali. Amira tuh ya 2 kali kalau nggak salah. Tapi ya gitu, kadang dia
kurang pengalaman ya. Sekarang dia udah pengalaman, udah pinter dia. Bagaimana caranya nyusuin. Jadi di sini ada jenis kucing yang ketika nyusuin anaknya ketindihan, pemirsa. Hewan juga sama, jadi harus dibenahin ya. Sama. Jadi ya kayak kita. Kemana tuh dedenya? Ya, kesini tuh. Ya, aku udah direbetin sama ini. Udah, Amira diam di sini jagain dedenya, jangan ikut-ikutan ke mama ke depan. Jadi dia itu selalu menawarkan, "Ma, aku mau mijitin mama." Tapi aku bingung, aku punya tanggung jawab ini. Tanggung jawab nyusuin. Kata aku, kamu fokus kepada anak-anak ya, Mir. Tuh, kucing aja dikasih tanggung jawab loh. Berat tanggung jawab tuh. Aku harus mijitin mama, tapi tanggung jawab aku buat melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ibu ya. Kucing juga tuh dikasih tanggung jawab berat loh, tanggung jawab. Tuh, apa sayang? Kamu kok? Iya. Amira, itu dedenya keselip satu, Amira. Kamu kok lucu amat. Berarti ini ya, kelonin sama Amira. Iya, semuanya dikelonin tuh. Ih, dia mah penyayang banget. Ya. Ya, Mir ya. Nah, ini tugas Amira sekarang ini, dikasih tugas sama mama ya. Jaga dedek-dedeknya, bukan mijitin mama lagi. No, udah pinter dia tuh. Kalau dulu nyusuin dia bingung. Terus dulu kan di sini kebun ya. Jadi dipindah-pindah, orang tanah kan ya, aku bokin ya, dia malah dibawa-bawa. Pindah-pindah. Nah, di sini aman, jadi ditempatin. Kasih sayang itu tali, kasih sayang penghibur diri. Tanpa kasih sayang Tuhan, tiada simpati, tiada persaudaraan. Gitu ya, Mir. Aku ini sudah tidak bisa nyanyi lagi ya, Mir. Suara aku sudah banyak gangguan, fals. Coba aku akan memperlihatkan kasih sayang, peduli kepada alam, makhluk-makhluk alam maksudnya, bukan alam. Alam semesta itu ciptaan Allah ya. Kamu kenapa di situ sendiri nggak nyusu? Kamu tuh cem tuh. Aku ini kebiasaan kalau yang ngeliat yang kecil-kecil tuh greget banget tuh. Kembali tak nih, kamu tuh ini greget banget sih. Namanya siapa sih? Ntar aku kasih nama ya. Aku lagi mikirin namanya siapa. Namanya yang ngetren ya, Mir. Kayak Amira, betah, Mir. Coba dipanggil Cynthia, nggak mau dia. Cynthia, ntar kata Mama Cynthia, kok Umi? Bukan ke Mama Cynthia. Bisa dipanggil nama selain Amira, nggak mau dia. Amira gitu. Amira, kenapa namain Amira? Waktu itu terinspirasi dari waktu aku di komunitas Maherjan ya waktu itu. Jadi aku terinspirasi, biru kan ini itu matanya. Jadi Maherjan punya kucing juga tuh. Jadi aku terinspirasi ya. Di sini tuh apa ya? Aku selalu membawa kebaikan ya dari setiap orang yang kutemui maupun komunitas. Apa sih yang baiknya gitu? Kamu kok? Coba kalau manusia segini. Ada ya, yang kembar 3 ada, yang kembar 4 juga ada, tapi kembar. Nah, kucing. Dah, Amira diam ya. Jadi ini yang ingin kuperlihatkan, keindahan hayati alami. Hubungan kasih sayang antara manusia, hewan-hewan, pedulilah ya. Sampai kemarin mah aku sewa-sewain rumah kreativitas. Tuh. Dibawa ke ruko bolak-balik. Nah, Mir, jalankan tugas kamu sebagai seorang ibu ya, Mir. Jangan mijitin aku. Kamu dipijitin dedenya tuh. Mir. Jadi di sini tuh ada hal-hal yang tidak tersirat. Di sini tuh kita berusaha untuk kaya hati ya. Jangan miskin hati. Di sini tuh kita berusaha untuk meraih ridho Allah. Di sini tuh ada orang-orang yang mengalami kerugian hati dan ada orang-orang yang mengalami
keberuntungan hati. Coba hati aja beruntung, betul tidak? Tidak ada kata kebaikan itu tidak percuma, sia-sia, tidak ada. Aku ingin menegaskan ya kepada kaum mukmin yang setelah aku alami ya, tidak ada kebaikan yang sia-sia ya. Kan jangan dibilang gini, menjadi orang baik itu selalu menderita, menangis aja pegawaiannya ya, pegawaiannya kok menangis sih, bangkit dong gitu ya. Jadi di sini tuh tidak ada ya satupun kebaikan itu sebesar biji sawi pun ada perhitungannya dari Allah itu ya. Jadi intinya kita tetap istiqomah di jalan baik, berbuat baik kepada hal apapun yang kita temui ya, bukan hanya kepada manusia, sesama, terus tumbuhan, tapi semuanya ya. Di sini tuh hal yang tidak terjadi. Coba ketentraman hati itu namanya keberuntungan, ketentraman hati dan jiwa, itulah keberuntungan hati. Kerugian itu bukan dibilang dari finansial ya, tidak. Selama ini kita hanya mengenal aku ini rugi ya, uang, rugi bisnis. Tapi di sini ada hal-hal yang tidak tersirat, yang kita pun tidak tahu apa sih yang sebenarnya kita inginkan dalam kehidupan ini. Hati, Bo, tuh. Jadi hati tidak tenang, tidak tentram, terus merasa kayak gimana gitu. Itulah namanya kerugian hati. Jangan sampai kita mengalami kerugian hati ya. Jadi di sini apapun perilaku orang pada kita, orang-orang yang mencibir, yang mencaci maki, yang memanfaatkan, yang mengambil manfaat dari kita keep istiqomah di jalan Allah dan selalu peduli bahwa setiap amal perbuatan itu ada timbangannya masing-masing ya. Di sini tuh itulah ya, ada hal-hal yang tidak tersirat. Itulah banyak orang yang sebenarnya mereka itu sudah mendapatkan semuanya, tapi hati mereka tidak pernah merasa tenang dan tentram karena tujuan mereka itu tidak sama denganku gitu. Dan hal yang paling mahal dalam kehidupan ini adalah ketenangan dan ketentraman batin, Bo. Bener gak? Di sini tuh apapun keadaan, bagaimanapun perilaku orang, kita mah tenang aja, kita tentram ya. Jadi di sini tuh begitu mahalnya ketenangan batin. Iya benar sayang, sehingga dari ketenangan ketentraman batin itu ada keberuntungan hati. Gitu. Jadi tidak pernah merasa dirugikan oleh siapapun. Benar gak? Hati yang beruntung itu tidak pernah dirugikan oleh siapapun dan hal apapun dalam kehidupan ini. Tetap saja beruntung. Iya, seperti ini di sini nih si Amira nih. Udah hula hoop pagi-pagi nih. Mir. Sudah ya. Aku mau beres-beres, Mir. Amira fokus di sini. Tidak boleh ninggalin Dede ya. Kamu harus menjalankan tanggung jawab kamu ya. Dia kangen sama aku, pengen pijitin. Ntar aku siapin nama buat dedenya. Hei, kamu kok ngomong-ngomong itu? Halo, Hahir. Halo semuanya. Halo Turki, halo Arab. Mama kok jahil banget sih sama aku. Yang aku seneng kalau itu bibirnya kok merah banget ya, bibir mer tuh, bibir mer tuh kucing-kucing ya. Udah, Mir, udah duduk lagi. Dia udah mulai gelisah lagi. Aku kan mau beres-beres dulu. Lah dia minta ditungguin. Dia itu manja nih. Kamu itu kok manja banget sih? Jadi itulah yang ingin ku sampaikan pagi ini. Jadi ada hal-hal yang rugi hati dan untung hati gitu ya. Jadi aku mah tidak pernah merasa terceria. Kalau aku itu seperti kayak apa ya, hidup tuh dijalani. Aku ini kayak seperti bukan orang gede gitu. Jadi kalau coba deh bayangkan kalau anak-anak yang apa ya. Jadi di sini ada sifat-sifat yang ada kalanya kita perlu bersifat dewasa, ada kalanya kita bersifat seperti kanak-kanakan, tapi bukan berarti anak kecil ya. Kita udah gede. Cuma di sini dimana dulu kita menempatkan, begitu kira-kira ya. Jadi nikmatilah hari ini bersama kegiatan kita masing-masing ya, Ber. Udah bobo di situ ya. Tuh, aku banyakin makanannya buat Mira ya.
Nih, sampai berantakan dia mah. Karena kalau habis menyusui begini benar-benar membutuhkan makan banyak ya. Bener ya? Bukan hanya manusia aja, hewan juga sama. Kucing, yang lainnya juga sama. Hewan yang lain maksudnya, yang menyusui, yang tidak menyusui mah tidak. Siapa yang suka susu? Amira mah tidak suka susu. Sukanya nyusu nih, Amira nih nyusu nih, sama mamanya. Masa sama ayahnya? Tuh, lihat. Geli kan? Sudah ya, dadah Amira. Amira mau ngomong. Udahan ya, mamanya udahan ya. Bikin videonya udahan ya. Halo sayang. Sapa atuh? Aku lagi nyusuin. Halo semuanya. Aku off dulu ya. Tidak tampil ke YouTube ya karena aku harus menyusuin anak-anakku. Dadah, dadah. 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 Coba dadah dong. Ya, dia mah. Lihatlah. Setiap makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini itu harus menjalankan fungsi dan memberikan manfaat. Kucing aja mau, aku tuh bermanfaat mak, gitunya. Apa manfaatnya buat mama? Aku bisa mijitin, coba. Semua kucing ingin memperlihatkan kepada diri aku bahwa mereka itu bisa berbuat sesuatu. Buat aku ya, buat manusia, khususnya buat aku yang selalu mengajarkan bagaimana sih kamu itu bisa nggak dididik seperti kayak manusia gitu, peduli gitu ya. Manusia tuh sulit, tapi kucing mah bener-bener sulit ya, manusia mah. Tapi jangan menyalahkan manusia ya, maksudnya kucing saja bisa mengerti apa yang kukatakan, kenapa kita tidak ya, gitu ya Mir. Jadi mereka itu bisa kalau dididik mah ya dididik bisa. Apalagi kita ya sebagai manusia yang berakal. Benar gak Mir? Aku cinta keindahan Mir. Aku cinta. Kan aku suka jahil begitu tuh. Kalau udah disayang-sayang dijahil. Dan kucing kan. Aku punya sifat jahil tuh. Mir, dadah Mir. Aku greget Mir. Aku mama lagi nyusu nih. Aku lagi nyusu sama Amira nih, sama mama aku. Sudah ya. Gitulah aku kadang-kadang dielus-elus, kadang-kadang tapi enggak lah ya. Kalau dalam keseharian mah tidak pernah ya, jangan sampai ya kalau kita mendidik itu harus sabar ya, pendidik itu harus sabar. Di sini karena aku ngelihat maksudnya ke hewan-hewan peliharaan aku, kucing. Dulu mah ada ayam, ada bebek, ada semuanya. Tuh. Jadi ada sifat jahilnya mama tuh. Ada ayah, dadah. Dadah. Assalamualaikum semuanya.